ini memang suka dukanya kalau kita menjalani webinar seperti ini. Izin, maaf. Jadi izin share screen dulu ya. Maaf Bu Irma, saya potong sedikit. Ternyata ini sudah aktif ya. Oh iya, apanya Pak? Sudah bisa di open kayaknya roomnya. Gimana? Bagaimana Pak? Sudah bisa di open kayaknya ini roomnya. Oh iya, silahkan kalau begitu saya mengikuti. Ini saya klik. Bagaimana baiknya? Oh ya, tidak bisa. Oh, belum ya? Belum bisa ya? Ini saya klik ternyata utama ini semua. Oh, masih di room utama. Iya. Kalau begitu lanjut saja Bu, maaf. Baik. Saya lanjut ya. Coba share screen dulu. Apakah kelihatan di layar ini? Kelihatan Bu, silakan. Kelihatan ya. Oke. Jadi pada siang hari ini saya diamanahi untuk sharing terkait dengan digital marketing. Kalau mungkin teman-teman Pandu, Bapak Ibu guru atau adik-adik sering bermain sosial media, misalnya Facebook ataupun Instagram, Twitter atau TikTok yang lagi hits, mungkin sering sekali menemukan konten-konten yang mempromosikan produk atau jasa. Nah, ini termasuk dalam kategori digital marketing. Siang ini akan kita bahas sedikit, karena waktunya singkat sekali, jadi mungkin hanya kita bahas sedikit. Cakupan digital marketing ini luas sekali, jadi saya hanya membahas secara umum, kemudian saya bahas sedikit dari sisi Instagram marketing dan dari blog. Nama saya Irma Suryani, saya biasa dipanggil Nani. Saya seorang lifestyle blogger di Makassar. Untuk blog saya sendiri bisa dibaca di www.nani.me. Di sini saya banyak berbagi tentang aktivitas keluarga, tentang produk atau jasa yang saya gunakan. Kemudian ada tulisan tentang artikel traveling, kuliner, dan beberapa artikel lainnya. Nah, untuk experience-nya bisa dibaca, saya merupakan seorang pegiat literasi digital, mentor pelatihan blog, kemudian workshop craft juga. Bersama beberapa orang teman kami membentuk tim yang namanya Welang Pelang, yang fokus untuk pelatihan kriya di Makassar, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Kemudian saya seorang pandu digital badge merah, fasilitator Google Women Wheel di Makassar. Google Women Wheel ini sebuah training yang diadakan oleh Google khusus untuk perempuan, UMKM perempuan. Sayangnya terakhir kali itu saya mengisi kelasnya itu sebelum pandemi dan sekarang sepertinya agak kurang aktif. Kemudian pemenang Siberkreasi School of Influencer Makassar 2018 dan autor dan kontributor beberapa blog atau website. Kita masuk ke materi digital marketingnya ya. Jadi kalau by definisi, digital marketing itu adalah aktivitas promosi untuk mempromosikan sebuah brand, produk, atau jasa dengan menggunakan media digital. Nah, media digital ini macam-macam, misalnya blog, misalnya website. Jadi blog dan website itu berbeda. Kadang orang susah untuk membedakan, tapi memang ada perbedaan dasar antara blog dan website. Kemudian berpromosi melalui email marketing, kemudian AdWords dan berbagai jaringan media sosial, misalnya Facebook, Twitter, dan beberapa yang tadi sempat saya sebutkan. Nah, kenapa orang lebih memilih untuk memakai digital marketing pada saat zaman sekarang? Karena yang namanya era digital, apa-apa semua dilakukan serba digital. Bahkan pembelajaran pun yang dulu mungkin kita tidak sangka akan berlangsung, pembelajaran jarak jauh, sekarang mau tidak mau kita harus belajar tentang itu.
Poin pertama yang menjadi pilihan kenapa orang memilih digital marketing adalah jangkauannya lebih luas, murah dan efektif. Kalau misalnya dulu orang beriklan itu mesti membayar di surat kabar misalnya, atau pasang iklan baris, atau di televisi, di radio, atau di jalan-jalan pasang spanduk. Nah, melalui digital marketing kita bisa posting secara gratis di Instagram, kita bisa melalui Facebook Ads, kita bisa melalui Instagram Ads, kemudian melalui blog juga, dia jangkauannya lebih luas, bukan hanya terbatas di area tersebut. Saya pasang spanduk di pinggir jalan di Makassar, ya hanya orang yang lewat saja yang bisa lihat. Sementara kalau kita memanfaatkan digital marketing itu jangkauannya bisa kemana-mana, dia tidak terbatasi ruang ataupun waktu. Kemudian dia lebih murah ya, kita tidak perlu membayar pajak misalnya kalau misalnya kita pasang spanduk atau kita memasang iklan di TV di acara-acara yang lagi hits. Kemudian jangkauannya itu juga bisa terbaca. Kita bisa melihat siapa saja yang melihat iklan kita bisa tahu usia berapa orang-orang yang mengakses iklan kita, itu bisa terhitung jangkauannya dan efektif. Poin keduanya itu membantu membangun nama brand. Jadi digital marketing ini membantu membangun nama brand. Kalau misalnya dari awal kita sudah ini nama brand saya, kita bisa rancang, kita bisa rencanakan apa-apa yang mau dibangun dari sebuah brand tersebut. Kita bisa mulai dari Instagram misalnya. Nah, di Instagram ini kita bisa masukkan konten-konten yang akan menjadi branding untuk banyak alat pendukung. Kita bisa gunakan SEO, kita bisa gunakan SEM, dan beberapa alat-alat pendukung lainnya. Nah, ini berbagai media digital marketing yang bisa dimanfaatkan. Ini sumbernya dari Niaga Hoster. Kita bisa lihat kita cocoknya di mana. Jadi kalau misalnya kita baru membangun sebuah bisnis atau UMKM, kita bisa lihat. Nah, yang kira-kira bisa dimasukkan itu, kita bisa masuk di media digital marketing yang mana. Kalau Google Businessku itu memudahkan calon pelanggan mengetahui profil toko. Jadi Google Businessku itu dia semacam website, kita bisa memasang profil toko, kita bisa memasang alamat, kemudian WhatsApp, ada testimoni juga. Jadi dia lumayan lengkap dibandingkan kalau kita misalnya belum mampu untuk membangun sebuah website. Jadi disarankan untuk pakai Google Businessku dulu. Kemudian WhatsApp Business. Jadi WhatsApp ini ada beberapa jenis ya, salah satunya WhatsApp Business. Nah, di WhatsApp Business ini dia memang lebih difokuskan untuk UMKM atau usaha. Kita bisa menjalin komunikasi dan melayani calon pelanggan secara langsung lewat chat. Kalau misalnya pelanggan chat, kita bisa setting pada saat kita slow respon. Jadi langsung ada kayak bot begitu yang menjawab chatnya pelanggan atau calon pelanggan. Kemudian website mengganti kehadiran toko offline dan menyediakan sumber informasi terlengkap. Nah, ini bisa dibaca ya nanti website, landing page, kemudian SEO, SEM, content marketing, blog, email marketing, video marketing, sosial media marketing, PPC, native advertising, dan affiliate marketing. Ini macam-macam media digital marketing yang bisa kita pilih. Kalau misalnya kita bisnisnya masih baru, kita bisa mulai dengan blog dan Instagram. Blog itu bisa dibangun dengan dari awal, dibangun dengan modal Rp0 alias gratis. Nah, pada saat kita sudah usahanya mulai lebih stabil, bisa dibelikan domain. Kalau misalnya punya lebih banyak modal, usahanya punya lebih banyak modal, memang ada budget untuk marketing, bisa mencoba strategi digital marketing yang berbayar, misalnya SEM, misalnya PPC. PPC ini pay per click, kemudian native advertising. Jadi kita bisa mengcombine beberapa media digital marketing ya. Nah, ini jenis-jenis konten marketing di sosial media yang paling banyak interaksinya. Ada entertainment misalnya liburan, video viral, jokes, memes, komik, puzzle, kontes, dan giveaway. Giveaway ini sampai ada beberapa akun Instagram yang membuat
yang memang khusus dia ikutkan untuk giveaway saja. Soalnya lumayan, mereka kadang menjadikan itu sebagai penghasilan dari Instagram. Kemudian ada konten inspirasi. Konten inspirasi ini biasanya berupa quotes, fakta, atau personal story of success. Kisah-kisah bisnis ini biasanya dijadikan sebagai konten-konten inspirasi. Misalnya 10 orang terkaya di dunia atau 10 orang terkaya di Indonesia. Kemudian dipaparkan personal story-nya masing-masing, bagaimana mereka menuju kesuksesan itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konten marketing di sosial media. Kemudian ada konten dengan tipe edukasi, tips trik, kemudian riset industri, studi kasus, dan live video. Conversation ini bisa berupa question, jadi kalau misalnya kita posting di Instagram sebuah produk, jadi kita tutupin separuh, nah itu kita bisa jadikan konten conversation. Ada yang bisa menebak ini gambar apa atau ini produk apa, nanti akan ada misalnya saldo OVO 50.000. Nah, ini sudah gabungan antara conversation dan entertainment. Ada juga fill the blank. Jadi kayak bla 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 di tengahnya begitu. Nah, orang-orang yang membaca itu bisa mengisi. Ini untuk memancing interaksi sebenarnya. Atau kita posting foto minuman di tengah hari bolong, es teh manis. Kemudian kita kasih caption. Tolong caption yang tepat untuk foto ini apa ya? Nah, biasanya itu di kolom komentar akan banyak yang menjawab. Ini untuk memancing interaksi juga. Kemudian connection, kemudian product review, atau employee or customer features. Jadi kita bisa memilih di antara tiga itu untuk membangun koneksi dengan pelanggan atau calon konsumen. Kemudian tipe konten yang terakhir itu adalah promosi. Promosi ini biasanya berupa diskon dan service. Jadi pada saat kita mulai membangun sebuah brand di Instagram atau di sosial media lainnya, jangan melulu berpromosi. Promosi, silahkan dibeli, harganya murah, diskon hari ini. Tapi diselingi dengan konten-konten lain. Pilihannya ada ini banyak. Sudah dikasih inspirasi, ada 6 tipe konten yang bisa kita pilih supaya Instagram kita itu isinya tidak melulu tentang jualan. Ini salah satu contoh ya. Instagram, ada yang bisa lihat ini dia penawaran 100 juta. Jadi pada awalnya kita pasti terkaget-kaget. Ini harga bunga saja 100 juta dan ternyata memang ada peminatnya. Jadi masing-masing produk itu, masing-masing brand yang ditawarkan di Instagram atau sosial media lainnya itu memang memiliki pasar-pasar tersendiri. Nah, kalau kita lihat Instagram ini termasuk konten yang mana? Kalau misalnya ada yang mau jawab di kolom komen bisa ya. Ini termasuk konten yang promosi. Dia promosi tentang produk. Kemudian yang ini. Nah, pada saat kita lihat ini kalau dilihat hanya sebuah meme yang menyebutkan waktu Bu Guru menyuruh kamu baikan sama musuh di kelas. Ekspresinya itu yang kita perhatikan, tapi ternyata penggemar film ini adalah cuplikan adegan dari sebuah film yang berjudul Sweet Tooth di Netflix. Nah, penggemar film ini malah komentarnya tentang kapan lanjutannya, habis itu lanjutannya kapan di season 2-nya. Jadi ini secara tidak langsung ini Netflix mempromosikan film ini melalui konten tipe meme seperti ini. Jadi orang lihatnya malah menunggu untuk kelanjutannya. Ini termasuk entertain. Kemudian yang ini. Yang ini juga adegan film ya. Kemudian dikaitkan dengan situasi kekinian yang lagi booming bunga. Mungkin pada tahu adegan film apa. Ini termasuk juga konten termasuk konten entertainment.
Nah, kalau yang ini di Instagram juga, kalau kita baca, ini termasuk konten edukasi. Jadi si akun gardening ini mengedukasi pembacanya atau mengedukasi followernya macam-macam berries yang ada. Nah, Instagram ini kalau kita gunakan untuk berpromosi, ternyata ada fakta-fakta yang menyebutkan bahwa 72% orang membeli suatu produk setelah melihatnya di Instagram. Jadi kalau kita scrolling Instagram, kemudian muncul produk tersebut, apalagi kalau yang gunakan adalah selebgram, biasanya kita tertrigger, kita terpacu untuk membeli produk tersebut. Dan memang ada surveinya bahwa 72% orang membeli suatu produk setelah melihatnya di Instagram. Nah, Instagram ini menjadi salah satu media sosial terbaik untuk menjalankan sosial media marketing bagi bisnis. Kalau Instagram itu bisa kita gunakan sebagai salah satu media untuk bisnis. Ini dia, Instagram untuk promosi. Instagram itu ada beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan, misalnya Instagram Feed itu untuk foto, kemudian Instagram TV, Instagram Live, Instagram Stories. Instagram Stories ini menarik karena orang-orang ada beberapa akun yang lebih menyukai melihat stories dibanding membaca feed atau menonton IGTV. Jadi mereka stories itu kan per 15 detik bergeser ya. Jadi asik aja dilihat seperti itu. Kemudian Instagram ini pada saat kita beriklan melalui Instagram, dan yang fitur Instagram terbaru itu ada Instagram Reels. Apa saja tips-tipsnya untuk berpromosi melalui Instagram? Yang pertama, gunakan akun IG bisnis. Jadi akun IG itu bisa disetting, baterainya ternyata lowbat. Jadi akun IG itu bisa disetting menggunakan IG bisnis atau IG personal. Kalau IG-nya dia bisnis, IG-nya bisnis itu bisa dicek jangkauannya, bisa dicek jangkauan dari konten kita. Kemudian buat caption yang menarik. Dengan membuat caption yang menarik, orang-orang akan terpicu untuk komentar. Maaf sebentar. Kemudian menggunakan hashtag. Jadi ini salah satu fitur yang membedakan Instagram dengan media sosial lainnya adalah hashtag. Semakin unik hashtag yang kita gunakan, semakin orang akan tertarik untuk mengklik berdasarkan hashtagnya. Hashtag ini juga bisa dikatakan sebagai search engine. Jadi orang-orang mencari di Instagram itu berdasarkan hashtag. Tips lainnya adalah post secara teratur. Jadi misalnya minggu ini posting 2 foto atau 1 foto 1 video. Kemudian minggu depan absen, minggu depan absen, minggu depannya baru posting lagi. Nah itu algoritma Instagram itu mengabaikan seperti itu. Jadi yang disarankan adalah memposting secara teratur, misalnya tiap hari Rabu dan Jumat, pekan depan tiap hari Rabu dan Jumat lagi dengan jam-jam yang bisa kita cek di insight Instagram masing-masing. Kemudian buat customer terlibat. Dengan membuat customer terlibat, mereka juga akan melihat bahwa kita tidak sekedar berjualan, tetapi juga melibatkan mereka melalui percakapan misalnya, atau pada saat customer membuat testimoni, kita share ulang di akun Instagramnya, atau pada saat customer unboxing misalnya, kita share ulang di akun Instagram melalui story atau feed. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit foto mempercantik tampilan Instagram. Ada Snapseed. Snapseed ini kalau misalnya kita mau foto sesuatu dan ada objek yang mau dihilangkan, nah bisa menggunakan Snapseed. Kemudian Photoroom, saya suka pakai Photoroom ini kalau mau foto produk. Di situ sudah banyak template-template, kita sisa masukkan fotonya. Ini bagus untuk jualan.
Kemudian ada PixArt juga, Adobe Lightroom ini orang-orang biasa pakai untuk Instagram yang estetik. Jadi kalau misalnya kita ada preset-preset tertentu, Instagramnya mau satu tone begitu, nah ini bisa pakai Lightroom. Kemudian Canva. Canva ini salah satu aplikasi yang lagi hits. Mau buat apa saja di situ bisa, mau buat presentasi, mau buat Instagram story, mau buat tentang pembelajaran, ada banyak sekali di situ yang bisa dieksplor. Kemudian aplikasi Beauty Plus ini kalau misalnya kita mau tampilan wajahnya ada make up-nya sedikit, nah pakai Beauty Plus supaya tidak polos-polos amat begitu. Saya beralih ke blog sebagai media promosi. Jadi pembahasan tentang Instagram dan blog sebagai media promosi ini merupakan bagian dari digital marketing. Nah, biasanya itu perusahaan yang ingin menjaring lebih banyak calon pelanggan, mereka itu membuat blog di samping website utamanya. Jadi website utamanya itu mengangkat tentang produk-produk yang mereka pasarkan. Nah, di blognya itu mereka banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan produknya, bukan lagi produk utamanya. Misalnya asuransi nih, di website utamanya mereka memasang asuransi kesehatan, ada paket-paketnya misalnya, atau ada preminya berapa. Nah, di blognya itu mereka membahas tips-tips memilih asuransi kesehatan, bagaimana saat tips-tips menjaga kesehatan misalnya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan asuransi. Blog untuk media promosi, yang pertama adalah membuat beragam konten blog seperti yang saya sebutkan tadi ya, bukan hanya tentang jualannya, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian update topik kekinian. Jadi kita lihat apa yang lagi banyak dibahas oleh netizen nih, nah itu bisa diangkat sebagai konten blog. Kemudian gunakan judul yang menarik, tapi jangan clickbait. Tipe-tipe netizen Indonesia itu mereka kebanyakan membaca judul daripada mengklik isinya. Jadi sudah panas duluan baca judulnya, padahal isi belum tentu sesuai dengan judul. Tips lainnya adalah gunakan gambar, video, dan infografis. Jadi dalam blog itu bukan hanya sekedar tulisan saja, tetapi kita bisa menyematkan gambar, memasukkan video, dan kemudian memasukkan infografis juga. Infografis ini bisa kita buat dari Canva misalnya. Kemudian kenali pengunjung dari blog. Pengunjung dari blog ini bisa kita lihat dari site stat. Jadi blog itu punya alat parameter ukur siapa saja yang berkunjung ke blog, berapa lama mereka ada di blog, mereka mengakses pakai ponsel atau laptop, mereka menggunakan browser apa, apakah Chrome atau Mozilla, mereka dari negara mana, itu ada semua datanya di blog. Nah, ini contoh blog. Contoh blog blog.meyerfood.id. Ini jualan utamanya sebenarnya dia jualan ayam. Nah, di samping website utamanya itu dia jualan ayam frozen kalau saya nggak salah. Nah, di samping jualan utamanya itu dia membuat blog. Blognya ini berisi tentang resep-resep, resep masak, resep yang dibuat dari ayam, kemudian dia juga membuat tips-tips bagaimana menyimpan ayam supaya tahan lama, yang seperti itu. Kemudian blog lainnya ini adalah winslicious.com, ini seorang food blogger Makassar. Jadi Winslicious ini namanya Winarni. Sebenarnya dia seorang fotografer yang khusus untuk makanan. Nah, dia di blognya itu banyak membahas tentang kuliner makanan seperti ini dengan melampirkan foto-fotonya sebagai portofolio. Kemudian yang terakhir ini ada blog saya sendiri. Blog saya sendiri ini tulisan terakhir kemarin ini tentang Happy Fresh. Jadi sebagai apa tadi saya mau bilang. Nah, blog saya sendiri ini saya membahas tentang Happy Fresh, merupakan endorse sebenarnya, tapi di sini saya mengulas sekitar 1000 kata tentang Happy Fresh. Kemudian ada juga tulisan tentang place.org di mana ada banyak game-game edukasional untuk anak.
Nah, ini sebenarnya merupakan konten promosi untuk Happy Press dan place.org. Ini yang terakhir, mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya masih ada waktu, saya kembalikan ke Pak Baso sebagai moderator. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih materinya Bu.